ini adalah otentik Mas Olik, 100% memang bikinan masyarakat Banyuwangi, dan memang apa ya, desainnya tuh kita ngedesain sendiri. Dan ini nanti masukan buat teman-teman semua, bagaimana bisa survive di masa pandemi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pak Ali dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa berkabar baik dan sehat. Alhamdulillah hari ini atau sore ini saya dapat bersilaturahim di salah satu kawan lama saya, dan juga sama-sama dari Banyuwangi ini, kita sama-sama satu daerah. Dan pada sore ini dengan topik yang sama, yaitu ngobrol menginspirasi dengan kawan saya Bapak Afian Haryanto, founder atau owner dari Medallion Trading Info yang berlokasi di Legian, Kuta, Bali. Seperti apa obrolan kita pada hari ini? Ikutin terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, untuk mengawali pertemuan kita pada sore ini, Assalamualaikum Pak Fian. Waalaikumsalam Pak Olik. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah ini Pak Fian, dalam artian kita pada video ini mau sharing sama teman-teman tentang apa sih Medallion dan tip and tricksnya yang Medallion lakukan selama pandemi, karena di beberapa waktu yang lalu kan banyak beberapa sektor wisata terutama dalam Kota Legian banyak tutup. Saya sering berawal di sini, kok di sini terlihat terus buka dari pagi sampai sore. Mungkin nanti itu bisa diceritakan. Namun untuk yang pertama, silakan Pak Fian perkenalkan diri dulu, siapa Pak Fian dan apa itu Medallion Trading. Wah, keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan dulu ya. Jadi nama saya Novian Haryanto. Saya tadi Pak Olik sudah bilang, saya dari Banyuwangi. Tepatnya saya lahir di Rogo Jampi. Jadi dilurusin yang dari Rogo Jampi, silakan jangan lupa untuk subscribe. Nah, saya lahir di sebuah kota kecil di pinggiran kota di Rogo Jampi, namanya Desa Lateng. Dari keluarga yang sangat tidak mampu sekali ya. Bapak saya itu hanya seorang pedagang sayur keliling. Jadi saya ingat beliau itu jualan sayur pagi-pagi subuh dia sudah berangkat ke pasar. Nanti setelah subuh dia udah jalan pakai sepeda gayung gitu Pak ke kampung-kampung. Nanti setelah dagangannya habis sekitar jam 10 pagi dia sudah pulang, terus pulang kerja lagi sebagai buruh di perusahaan pabrik batu bata, pencetak batu bata gitu ya. Jadi buruh habis asar dia pulang lagi, nanti kerja lagi di pabrik tahu. Jadi seharian beliau kerja terus. Ibu saya juga sama, ibu saya itu pedagang makanan yang nempel di pasar. Jadi kalau pagi, saya ingat ibu saya itu kalau pagi jalan kaki dari rumah ke pasar, kurang lebih jaraknya sekitar 2-3 kiloan lah, mungkin lebih ya. PP dia pulang, kalau hujannya kehujanan, kalau panas ya kepanasan. Jadi rumah saya itu di kampung itu di pinggir sungai, pokoknya di itulah Pak Olik, dari gecek gitu ya, yang hampir roboh lah pokoknya, kira-kira kayak gitulah. Jadi saya masih kecil di sana, dan alhamdulillah begitu SD, SMP, SMA saya pindah ke kota dan bisa kuliah di Bali. Dan alhamdulillah sempat mendapat beasiswa juga untuk exchange students di Australia Pak Olik gitu. Jadi orang desa dapat beasiswa ke luar negeri. Alhamdulillah. Nah, terus tadi apa untuk Medallion Trading ya? Ya. Jadi sebenarnya usaha ini, Medallion Trading itu adalah usaha rintisan keluarga yang sudah ada dari tahun 79. Tapi bukan dari keluarga saya, tapi dari keluarganya kakak ipar. Dulu saya kan kerja sama kakak ipar waktu masih saya ingat waktu lulus SMA, saya STM ya. Teman-teman yang STM PGRI 1, saya alumninya yang di Banyuwangi. Itu lulus STM, saya ngerantau ke Bali. Ingat waktu itu saya nggak bawa uang sama sekali, pokoknya kita numpang truk waktu itu, pokoknya kita ngerantau aja. Karena waktu itu ingat kita nggak ada kerjaan dan nggak ada apa, kita ke Bali. Dan di sini saya yang ditampung ke rumah teman, dan saya nggak tahu alamat kakak ipar saya waktu itu, dan alhamdulillah cari-cari ketemu lah ya. Terus akhirnya saya ikut kerja sama beliau. Jadi usaha ini tuh sudah dirintis dari saudara saya, dari kakak ipar saya.
dan saya meneruskan lagi usaha ini. Dan seluruh produk ini adalah 100% kerajinan tangan asli masyarakat Indonesia yang notabene-nya gudang produksi kita paling besar itu di Banyuwangi, Mas Alik. Luar biasa. Jadi dari Banyuwangi oleh warga Banyuwangi untuk seluruh warga Indonesia, bahkan luar negeri juga. Ya, jadi emang market kita justru sebenarnya bukan untuk market lokal, tapi 80% produk ini adalah sudah masuk ke market luar negeri. Jadi sudah malang buana ke Paris Fashion Week, ke beberapa fashion show kelas dunia, dan juga merek-merek besar dunia seperti United Fashion Square, Peora Corporation, Patagonia, terus Olympia, dan banyak merek-merek besar itu kita yang bikin. Jadi seluruh kerajinan tangan asli ini. Luar biasa, dari di produk lokal go internasional. Nah, kalau boleh tahu Pak Fian, produk apa aja sih Pak yang ada di Medallion ini Pak yang jadi trendsetter sehingga jadi pihak luar negeri? Jadi produk itu kita kan menjadi spesialis glass beads jewelry, kerajinan tangan. Awal-awal dulu waktu saya mau mulai usaha ini, jujur saya juga nggak tahu gitu loh, ada nggak sih orang yang pakai produk kayak gini gitu kan. Nah, ceritanya begini, waktu lulus kuliah itu kan saya kan sempat membuka usaha ini gitu kan, kecil-kecilan, tapi ternyata penjualannya nggak bagus. Dan ada temen yang ngasih saran, Pak, Mas coba deh ikut expo, ikut pameran. Waktu itu saya ingat saya ikut pameran ke Jakarta, Mas Solik, di PRJ, waktu namanya masih PRJ, Pekan Raya Jakarta, sekarang sudah jadi Jakarta Fair ya. Dan ternyata pameran pertama zonk, karena nggak ada yang berminat. Waktu itu orang masih pakai gelang emas, kalung emas gitu kan. Pameran tahun kedua saya ikut lagi, ternyata hasilnya zonk juga. Akhirnya saya pikir ya udahlah, saya bilang saya jualan buat lokal-lokalan aja lah gitu kan waktu itu. Dan di antara kata putus asaan itu, teman saya bilang, Mas, kalau produk kita ini nggak diminatin di pasar Indonesia, coba nyoba masuk ke market luar negeri. Saya udah nggak punya uang waktu itu, Mas Solik. Tapi ya coba deh. Waktu ada expo di Hong Kong International Art and Craft Festival. Pendaftarannya nggak banyak sih, cuma sekitar $300 lah kurang lebih. Dari sisa uang yang ada, ceritanya ya udah kita daftar deh. Untuk daftar doang, untuk tiketnya belum. Nah, saya bawa sampling sekitar kurang lebih 10 kilo lah produk-produk ini, dan kita bawa ke sana. Dan di sana itu luar biasa, benar-benar pikiran kita terbuka semua, Mas Solik. Jadi dari sekian ribu peserta expo, yang dari Indonesia ini mohon maaf nih, ini nyata loh ya, yang dari Indonesia itu bisa dihitung jari. Ini kemana Indonesia, orang-orang yang pemain kerajinan tangan tuh, tapi kok nggak ada ikut expo seperti ini gitu loh. Paling cuma 10-15an orang aja. Itu pun banyak pemain batik, pemain dari Sumatera Barat, dari Nusa Tenggara Timur, yang dari Bali itu ada 5 kurang lebihnya. 5 itu pun 4 itu ownernya tuh orang luar negeri semua. Yang asli dari Bali itu hanya dari Medallion Trading. Dan disitulah kita kenal dengan pemain besar seperti AK Internasional di Tokyo, Jepang. Terus Blue Hearts dari Jepang juga, dari Osaka. Patagonia dari Venezia, dari Italy. Jacqueline Masias Fabre, dia tuh fashion designer dari Meksiko. Di situ kita diskusi banyak, dan di situ pikiran kita saya langsung terbuka kalau ternyata bener banget kerajinan tangan Indonesia itu benar-benar diminati di pasar internasional. Dan di situ saya pede banget, ya udah, setelah saya expo kita langsung kirim sampling ke negara-negara itu, biayanya dari saya waktu itu. Dan 1 minggu, nggak lama, 1 minggu setelah itu tiba-tiba langsung PO masuk. Dan di situ kita langsung produksi, dan saya benar-benar yakin kalau usaha ini diminati di pasar internasional. Dan semenjak Spring Summer 2009 kalau nggak salah, saat itu ya saya lupa, itu kita benar-benar langsung naik banget penjualannya, Mas Solik. Berarti sekarang sudah kurang lebih 12 tahun ya dari awal mengikuti pameran itu. Nah, tadi kan sempat disinggung bahwa ini kan produk dari produk-produk lokal, terutama juga dari Banyuwangi kebanyakan. Nah, kalau boleh tahu di Banyuwangi itu ada workshopnya sendiri atau memang cara ininya memberdayakan masyarakat atau bagaimana itu? Pertanyaan yang bagus nih, Mas Solik. Nah, ini yang harus masyarakat tahu, yang harus teman-teman semua ketahuin. Jadi kita tuh sebenarnya punya 13 titik produksi, Mas Solik. Jadi dari Jawa Tengah ya, dari Jogja, dari Situbondo, teman-teman Situbondo, dari Penarukan, dari Jember, teman-teman dari Jember tuh, dari Singaraja, dan juga dari Lombok. Tapi yang paling besar itu di Banyuwangi.
Nah, di Banyuwangi ini kita itu memberdayakan masyarakat di sana, karena memang kerajinan tangan manik-manik ini kan sudah ada di Banyuwangi dari sebelumnya, dan itu kita sudah punya basisnya di situ. Jadi kita bikin gudang produksi di sana. Jadi produk kita ini adalah otentik Mas Olik, 100% memang bikinan masyarakat Banyuwangi, dan memang desainnya tuh kita ngedesain sendiri. Dan ini nanti masukan buat teman-teman semua, bagaimana bisa survive di masa pandemi seperti ini. Ya salah satunya nanti itu ya be authentic. Jadi asli, jadi diri Anda sendiri, dan juga be original gitu loh, dan kreatif. Jadi karena emang ke depan itu, apalagi sekarang kita sudah memasukin era 4.0 ya, dan sekarang sudah menuju ke era 5.0. Jadi kita tuh emang mata rantai kita itu nanti akan dari produsen langsung ke customer. Jadi pihak-pihak penengah-penengah ini bakal tergilas dengan sendirinya. Makanya ya mungkin itu salah satu kenapa kita bisa survive di masa-masa seperti ini, karena emang kita tuh otentik. Jadi produk ini tidak ditemukan di tempat lain Mas Oleh, kecuali kalau emang dia customer kita. Karena emang ngedesain sendiri, komposisi warna sendiri, dan kita mengkonsep sendiri. Dan kalau misalkan tadi gudang produksi di Banyuwangi, emang iya sih kita bikin sendiri Pak Selik. Saat ini tuh kita di Banyuwangi saja nih teman-teman ngopi, kita punya kurang lebih sekitar 1015 orang pengrajin. Luar biasa. Jadi tersebar di beberapa desa di Banyuwangi ya. Kalau disebutkan panjang nanti. Tapi yang pasti rahasia perusahaan nggak boleh disebut. Oke, keren. Nah, posisi Medallion Trading ini kan berada di sentra wisata Bali, terutama di Legian atau Kuta area. Nah, dan selama kondisi pandemi kan kita tahu hampir 80% sektor pariwisata di Bali mengalami penurunan drastis. Nah, saat ini saya sering lewat sini juga, dan ini juga tetap buka dari pagi sampai siang, dari Senin sampai Jumat. Saya sering beberapa kali lewat atau terlihat, dan bahkan beberapa kali mampir sini juga. Apa sih tip and tricksnya dari Medallion sendiri untuk bisa tetap survive di kondisi pandemi saat yang lain arsop-arsop yang lain pada tutup, bahkan tokonya pun sekarang di overcontent dan lain-lain? Boleh dibagi informasinya nggak? Jadi ini yang sering kali nih teman-teman kurang sadar nih ya. Ini mungkin masukan buat kita semuanya, buat teman-teman channelnya Mas Holik nih ya. Jadi approaching to customer itu penting Mas Holik. Jadi pendekatan ke customer. Saat Anda misalkan membeli produk ya, membeli makanan aja, misalkan beli nasi pecel nih yang penjualnya biasa-biasa aja. Ya mungkin kita oke lah, tapi tidak ada chemistry di situ Mas Holik. Tidak ada hal yang dikangenin oleh customer. Dan itu di Medallion ini kan kita kan grosir Mas Holik ya, kita kan toko grosir, dan emang kita memproduksi barang sendiri. Tapi jangan salah, meskipun kita grosir, pertama settingan tempat kita tuh dibikin seunik mungkin yang tidak ada di tempat lain. Jadi orang masuk ke sini tuh jadi teringat terus gitu loh, oh ini autentik banget di tempatnya, nggak ada settingan tempat seperti ini gitu. Jadi sangat unik, jadi displaynya itu penting banget. Itu yang pertama. Jadi approaching ke customer, salam, sapa, dan rasa terima kasih itu penting ya, harus dijaga terus. Ya mungkin hal sepele Mas Olik, tapi begitu terus kita biasakan itu, customer jadi merasa berkesan di situ. Yang kedua tentang keindahan display itu sendiri. Jadi toko ini dibikin seindah mungkin, seunik mungkin lah. Jadi kalau kita buka usaha, seringkali nih saya lihat ke teman-teman nih, warung makan ya udah warung makan doang. Kadang-kala ini mohon maaf nih ya, kadang-kala di sana itu ya kurang nyaman lah gitu loh. Warung makan itu dibuat seenak mungkin, daftar menunya apa, terus dibikin senyaman mungkin lah gitu loh. Terus yang ketiga itu keramahan kita. Jadi staff kita itu penting banget nih ya. Jadi staff itu pakaiannya tuh rapi, terus bersih, wangi, tempat usahanya seperti itu penting banget, karena orang itu secara psikologi itu ke situ. Karena selama ini kan kita ngeliat toko grosir kan kesannya kan kotor Mas. Iya. Kotor, bau, kadang-kala di mana-mana. Karena stoknya banyak ya, grosir stoknya unorganized lah pokoknya, kita membuat toko grosir itu senyaman mungkin dan se-instagramable mungkin. Wah, itu yang keren sekarang. Itu karena emang sekarang itu era Instagram, era YouTube. Jadi kita justru kemarin tuh bikin program bagi teman-teman influencer, kita undang dan kita kasih parsel hadiah ini sebagai tanda terima kasih, karena kita tuh dibantukan untuk mempromosikan, memperkenalkan seperti ini. Jadi ke depan itu transaksi kita tuh tidak lagi orang membeli produk selesai, enggak.
Tapi apa, saat misalkan nih channelnya Mas Holik nih memperkenalkan medallion trading ya, di kampung segala macam, orang jadi lebih kenal. Jadi pengrajin kita tuh terbantukan Mas Holik. Jadi saat barang ini terjual, pengrajin juga bisa terus memproduksi barang. Artinya secara nggak langsung teman-teman subscriber, teman-teman channel Mas Holik dan segala macam itu turut membantu masyarakat kita secara nggak langsung, karena dengan mengedukasi seperti ini pengrajin kita terbantukan gitu loh. Jadi untuk tips tadi itu yang ketiga ya, itu ya tadi belum selesai. Nah terus selanjutnya itu harga. Ini harga tuh sering kali kadang mentang-mentang main sama bule ya kan, kadang harga yang biasa sekian udah getok aja harga sekian. Itu yang salah, karena pembeli itu notabene dia tahu ya, kayak misalkan sampean beli barang harganya sekian kok jadi sekian, itu kan nggak enak kan. Harga itu kita sudah tetapkan harga grosir, siapapun yang beli apakah bule, lokal, sama harga grosir semua. Itu yang keempat. Yang kelima ini kualitas produk. Ya ini yang sering kali saya lihat kadang di pasar-pasar tuh Mas Oleg, teman-teman kita kadang-kala asal-asalan. Nah, jadi material yang kita pakai ini sebenarnya bukan monte-monte itu sebenarnya Mas Oleg. Jadi lebih cenderung glass beads ya. Jadi material yang kita pakai ini produknya impor Taiwan dan juga impor dari Meksiko dan Jepang. Jadi kualitas barangnya itu beda. Keramiknya pun material keramik beads itu, manikum keramik itu dibikin daur ulang dari pengrajin kita dari Jombang dan dari Jombang dan dari Lumajang. Mereka daur ulang gitu. Jadi dari kayak botol-botol botol-botol itu dibikin cair dan dibikin manik-manik. Nanti kita bikin glass beads. Jadi kualitas produk tuh dijaga. Dari zaman dulu sampai sekarang kita hanya setel ke satu merek aja. Jadi benar-benar kita jaga kualitas, itu yang sering kali teman-teman nggak memperhatikan. Lalu yang keenam, promosi Mas Holik. Sekarang era YouTube, era Instagram. Jadi promosi sekarang tuh nggak lagi door to door gitu nggak, tapi sekarang tuh sudah Instagram kita harus punya, harus profesional lah gitu ya. Terus WhatsApp bisnis dan lain sebagainya itu kita harus punya. Jadi kira-kira agak banyak ya, tapi emang itu benar-benar membuat kita survive itu tadi gitu loh. Nah dengan kondisi pandemi yang awal-awal kita tidak boleh kemana-mana, apakah ada masuk ke marketplace juga kira-kira untuk menggait customer yang baru atau yang sebelumnya? Ya, jadi sebenarnya untuk marketplace itu penting banget ya. Marketplace itu sarana yang sangat penting. Dulu sih kita sebenarnya nggak terlalu aktif ya di marketplace Mas Ali, karena kan kesibukan di market ekspor ya. Nah semenjak pandemi karena orang udah nggak bisa ke Bali dan lain sebagainya, kita coba aktif lagi di marketplace dan ternyata permintaannya tinggi sekali Mas Oleg. Jadi marketplace itu sangat membantu sekali bagi kita untuk meningkatkan penjualan retail, tapi tetap dengan harga grosir. Jadi saran saya untuk teman-teman channel Mas Oleg itu belajar deh untuk masuk ke marketplace dan juga untuk market online seperti itu, karena benar-benar itu sangat efektif sekali seperti itu. Luar biasa. Jadi dari pengalaman beliau yang bukan siapa-siapa sekarang jadi luar biasa, dan juga selama pandemi kemarin saya sempat mengikuti postingan-postingan beliau di Facebook, sering ngisi seminar juga di acara-acara lokal Bali, bahkan di nasional diundang acara-acaranya menteri. Betul kan demikian Mas? Alhamdulillah sih saya sempat diundang secara langsung ya ke acaranya Pak Menparekraf, Pak Sandiaga Uno. Sama kita diskusi juga tentang pemberdayaan ke masyarakat. Terus belakangan saya juga diundang untuk hadir di acaranya Bapak Teten Mas Duki, Pak Menteri Koperasi dan UKM RI. Itu 2 kali kita diundang yang kemarin kita diundang juga acara langsung, bahkan live ke Instagramnya Pak Profesor Indra Uno. Pak Indra Uno ini adalah kakaknya Pak Sandiaga Uno, dan beliau ini adalah founder dari Min Uno Foundation. Jadi yang nantinya benar-benar bisa sangat membantu masyarakat melalui mungkin pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Dan insya Allah sih ke depan kita bakal ada acara lagi nantinya, tapi masih rahasia Mas Alik ya. Tunggu aja nanti informasi dari beliau ikutin Facebook beliau, Fian Harjianto kalau nggak salah.
silakan berteman aja, insya Allah beliau selalu terbuka untuk siapa saja. Nah, terima kasih waktunya Pak Fian. Nah, sebelum kita tutup obrolan kita pada sore hari ini, bisa nggak dibantu closing statementnya untuk memotivasi teman-teman yang ingin buka usaha atau sekarang kondisinya lagi down, ingin bangkit lagi biar usahanya bisa kembali bangkit lagi seperti apa? Silakan. Nah, saran buat teman-teman semua di channel Mas Solik dan channel Ngopi ini, saran saya teman-teman, yang pertama, jangan mudah putus asa deh, berusaha dulu, berusaha kerja keras dulu. Seperti apa? Karena kan PHK di mana-mana, jadi kita emang yang kedua harus kreatif. Jadi emang kita harus kreatif gitu loh. Apa aja yang bisa kita lakukan untuk ya mendapatkan rezeki gitu ya. Termasuk seperti ini, misalkan kita bikin channel-channel edukatif begini, itu kan menjadi kreatif. Yang ketiga, be original. Kalau Anda misalkan punya kerajinan tangan dan bisa membuat handicraft, itu bikin aja kerajinan tangan itu. Kalau misalkan Anda nggak bisa menjual, bikin kontennya. Jadi bikin cara membuat itu dengan memvideokan itu. Orang tuh tertarik kok untuk mempelajari itu. Gitu loh. Jadi be original. Terus yang keempat gitu ya, jangan lupa bahwasanya kita itu tidak sendirian gitu ya. Kita tuh ada teman-teman nih, teman-teman yang dari Banyuwangi, kita ada teman-teman Osing gitu ya. Dan juga yang terakhir itu jangan lupa untuk terus berdoa, karena kekuatan doa itu luar biasa. Terima kasih Pak Fian untuk waktunya sore hari ini. Ketemu lagi nanti di obrolan berikutnya. Nah, itulah tadi Sobat Pak Lid, obrolan singkat pada sore hari ini yang terinspirasi dari sosok Pak Fian yang dulunya bukan siapa-siapa, sekarang jadi luar biasa, dari zero from to hero lah kalau bahasa timur. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan ngobrol berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.